Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikil Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Saya doakan semoga kita diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Pada zaman dahulu, di tengah padang pasir yang terhampar luas dan sungai Nil yang mengalir tenang, terdapat sebuah misteri yang tersembunyi, menyimpan kisah yang telah lama terlupakan. Di Mesir kuno, Nabi Yusuf alaihi salam, seorang utusan yang dianugerahi kebijaksanaan dan kedudukan tinggi sebagai Menteri Keuangan, menjalani hidup penuh perjuangan dan cobaan. Sebelum wafat, beliau meninggalkan wasiat, agar tubuhnya dibawa keluar Mesir oleh para pengikutnya ketika mereka pergi. Namun setelah kematiannya, lokasi makamnya menjadi misteri, tersimpan dalam kedalaman sungai Nil, sebuah rahasia yang menunggu untuk diungkap. Kisah ini membawa kita ke perjalanan yang memadukan riwayat sejarah, tradisi Islam, kisah Israiliyat dan legenda, untuk mengungkap hikmah tersembunyi di balik misteri makam Nabi Yusuf. Di lembah Mesir yang luas, dengan piramida yang menjulang tinggi sebagai saksinya, Nabi Yusuf alaihi salam menghabiskan hari-harinya sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan menteri keuangan yang adil. Hidupnya penuh dengan perjuangan dan pengorbanan, telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Pada akhir masa hidupnya, Nabi Yusuf berkumpul dengan para pengikutnya. Di ruangan yang dipenuhi aura kesedihan dan penghormatan, Nabi Yusuf dengan suara yang semakin lemah namun tetap penuh wibawa, menyampaikan pesan terakhirnya. Nabi berkata, "Saudara-saudaraku, ketika tiba saatnya bagi kalian untuk meninggalkan tanah ini, ingatlah untuk membawa tubuhku bersama kalian." Pengikut setianya, seorang pria tua dengan mata berkaca-kaca menatap Nabi Yusuf sambil bertanya, "Bagaimana kami akan menemukan dan membawamu wahai Nabi, di tengah perjalanan yang tidak pasti ini?" Nabi Yusuf menjawab dengan tenang, "Allah akan menunjukkan jalan, kepercayaanmu padanya akan menjadi panduanmu." Setelah kepergian Nabi Yusuf, tubuhnya dimakamkan secara rahasia di tengah aliran sungai Nil, sebuah lokasi yang hanya diketahui oleh beberapa orang terdekatnya. Namun seiring waktu, tahun-tahun berlalu, perselisihan muncul di antara para pengikutnya, yang mempertanyakan lokasi sebenarnya dari makam Nabi Yusuf. Di tengah perdebatan yang memanas, seorang pemuda yang tumbuh dengan cerita-cerita tentang Nabi Yusuf, merasa terpanggil untuk berkata, "Bukankah kita seharusnya bersatu dalam kepercayaan kita seperti yang diajarkan Nabi Yusuf?" Seorang pengikut yang lebih tua terdiam sejenak, kemudian mengakui, "Kau benar. Namun tanpa mengetahui lokasi makam yang sebenarnya, bagaimana kita bisa memenuhi wasiat terakhirnya?" Pertanyaan tersebut menggantung di udara, tidak terjawab, meninggalkan misteri tentang lokasi makam Nabi Yusuf. Dalam kebingungan dan konflik tersebut, refleksi dari kehilangan yang lebih dalam dirasakan, kehilangan arahan dan bimbingan spiritual dari Nabi Yusuf. Kisah ini kemudian berlanjut, dengan kedatangan Nabi Musa alaihi salam yang diutus untuk memimpin Bani Israel keluar dari Mesir. Dengan mengingat kembali pesan Nabi Yusuf, Nabi Musa membuka babak baru dalam pencarian, yang akan mengungkap berbagai misteri dan hikmah yang tersembunyi. Pada masa Nabi Musa, Bani Israel bersiap untuk meninggalkan Mesir. Di tengah-tengah persiapan yang sibuk dan penuh harapan, sebuah pesan lama dari Nabi Yusuf terdengar kembali, menggema dalam ingatan mereka. Nabi Musa yang mengetahui wasiat Nabi Yusuf agar membawa jenazahnya keluar dari Mesir, merasa terpanggil untuk memenuhi janji tersebut. Namun bertahun-tahun telah berlalu, dan tak seorang pun di antara Bani Israel yang masih mengetahui lokasi pasti dari peti mati Nabi Yusuf. Nabi Musa dalam keadaan bingung dan cemas, menghadap kepada Allah dalam doa, meminta petunjuk. Dalam doanya Nabi Musa berkata, "Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan untuk menemukan peti mati Nabi Yusuf, agar kami dapat memenuhi wasiatnya dan membawanya bersama kami." Kemudian, muncullah seorang wanita tua dari kalangan Bani Israel, satu-satunya yang masih ingat lokasi makam Nabi Yusuf. Dengan suara yang gemetar namun penuh keyakinan wanita itu berkata, "Saya tahu di mana peti mati Nabi Yusuf berada, tetapi sebelum saya mengungkapkannya, saya meminta satu permintaan." Nabi Musa mendengarkan dengan penuh perhatian. "Permintaan saya adalah, agar saya dapat berada di sisi Anda di surga," lanjut wanita tua tersebut. Nabi Musa, meski awalnya terkejut dan merasa berat dengan permintaan itu, akhirnya menerima dengan kerendahan hati setelah menerima petunjuk dari Allah. Wanita tua itu kemudian mengarahkan Nabi Musa dan Bani Israel ke tengah sungai Nil, di mana peti mati Nabi Yusuf tersembunyi.
Dengan bantuan Allah, mereka berhasil menemukan peti mati tersebut dan membawanya dalam perjalanan mereka ke Tanah Suci. Ketika peti mati itu dibawa ke Palestina, misteri baru pun muncul, di manakah mereka memakamkan tubuh Nabi Yusuf. Tak seorang pun yang tahu jawabannya, dan lokasi makam Nabi Yusuf sekali lagi menjadi sebuah teka-teki yang belum terpecahkan. Misteri ini membawa pertanyaan yang lebih dalam tentang arti dari wasiat Nabi Yusuf, dan bagaimana generasi yang akan datang akan memahami dan menghormati warisan para nabi. Kisah ini menjadi simbol dari pencarian yang tak hanya mencari sebuah peti mati, tetapi juga mencari makna yang lebih dalam dari kehidupan dan ajaran Nabi Yusuf alaihissalam. Beberapa abad setelah peti mati Nabi Yusuf dibawa ke Palestina, sebuah kota bernama Nablus menjadi pusat perhatian. Kota ini, terletak di persimpangan jalur perdagangan kuno, memiliki sejarah panjang yang kaya dan kompleks. Di antara cerita-cerita yang terjalin dalam sejarahnya, terdapat sebuah kisah yang mengundang konflik antara orang-orang Yahudi dan Muslim, tentang misteri lokasi sebenarnya dari makam Nabi Yusuf. Kota Nablus yang pernah menyaksikan banyak pertempuran dan perubahan kekuasaan, kembali menjadi ajang pertikaian, ketika orang-orang Yahudi mulai mengklaim bahwa sebuah tempat suci di kota tersebut adalah makam Nabi Yusuf. Di sisi lain, umat Islam juga memiliki klaim mereka sendiri terhadap tempat suci tersebut, yang mereka yakini sebagai makam seorang cendekiawan Muslim bernama Yusuf, bukan Nabi Yusuf. Konflik berkepanjangan antara kedua kelompok ini memuncak, ketika orang-orang Yahudi akhirnya menguasai Nablus. Mereka segera memulai penggalian di tempat suci tersebut, yakin bahwa mereka akan menemukan bukti tentang makam Nabi Yusuf. Seorang arkeolog Yahudi yang ikut serta dalam penggalian, mengungkapkan rasa penasarannya, kita harus mencari tahu apakah ini benar-benar makam Nabi Yusuf. Penemuan ini bisa menjadi sangat penting bagi sejarah kita. Namun setiap kali penggalian dimulai, fenomena aneh terjadi. Ular-ular misterius muncul dari dalam tanah, dan sontak menghentikan proses penggalian. Seorang pekerja penggalian terkejut dan berkata, "Ini tidak biasa, sepertinya ada sesuatu yang melindungi makam ini." Akhirnya para arkeolog menyimpulkan, bahwa makam tersebut bukanlah makam kuno yang mereka cari. Usia makam tersebut diperkirakan hanya beberapa ratus tahun, menunjukkan bahwa klaim umat Islam mungkin benar. Kesimpulan ini menimbulkan pertanyaan yang lebih besar. Mengapa orang-orang Yahudi begitu bertekad untuk menemukan makam Nabi Yusuf? Apakah ini hanya tentang warisan sejarah, atau ada alasan lain yang lebih mendalam dan spiritual? Dengan misteri makam Nabi Yusuf yang tetap tidak terpecahkan, cerita berpindah fokus ke sebuah pencarian lain yang tidak kalah pentingnya bagi komunitas Yahudi, yakni pencarian tabut Sekinah. Tabut Sekinah atau tabut perjanjian adalah sebuah artefak suci yang dipercaya berisi peninggalan dari Nabi Musa dan Nabi Harun. Keberadaannya memiliki makna mendalam dalam tradisi Yahudi, dianggap sebagai simbol kehadiran ilahi dan kekuatan spiritual. Seorang rabi tua yang memimpin komunitas dalam pencarian ini, berbagi pemikirannya dengan murid-muridnya. Tabut Sekinah bukan hanya tentang keagungan masa lalu, tetapi juga tentang kekuatan iman kita di masa kini, dan harapan untuk masa depan. Legenda mengatakan bahwa tabut Sekinah memberikan ketenangan dan kekuatan bagi mereka yang melihatnya. Orang-orang Yahudi percaya bahwa dengan menemukan tabut ini, mereka akan mampu mengalahkan musuh-musuh mereka dan mengembalikan kejayaan yang telah hilang. Dalam pencarian yang penuh ketegangan ini, sebuah kelompok kecil Yahudi yang dipimpin oleh seorang pemuda bernama Eliaf, memulai ekspedisi rahasia. Eliaf yang tumbuh dengan cerita tentang tabut Sekinah, berkata kepada rekan-rekannya, "Kita mungkin berhadapan dengan banyak rintangan, tapi ingat, apa yang kita cari adalah lebih dari sekedar artefak. Ini adalah tentang memenuhi takdir kita." Pencarian ini membawa mereka melintasi berbagai wilayah, menelusuri petunjuk yang tersebar dalam naskah-naskah kuno dan cerita rakyat. Setiap petunjuk dan temuan mengarahkan mereka lebih dekat ke artefak yang telah lama hilang ini, namun juga membawa lebih banyak misteri dan pertanyaan. Di sisi lain, umat Islam di wilayah tersebut juga menunjukkan minat terhadap tabut Sekinah, menganggapnya sebagai bagian dari warisan mereka juga. Seorang ulama Muslim yang mengetahui upaya Eliaf berkomentar, "Tabut Sekinah adalah simbol dari kepercayaan yang mendalam. Bagi kami, itu mewakili kehadiran dan bimbingan Allah, tidak peduli di tangan siapa ia berada."
Pencarian ini tidak hanya menjadi perjalanan fisik melintasi padang pasir dan gunung, tapi juga perjalanan spiritual yang mendalam, di mana kedua komunitas, Yahudi dan Muslim, mencari arti yang lebih dalam dari keberadaan tabut Sekinah dalam tradisi dan keyakinan mereka. Lalu, akankah tabut Sekinah ditemukan, dan apakah penemuannya akan membawa kedamaian atau konflik lebih lanjut? Pencarian tabut Sekinah berlanjut, menjadi perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan dan penemuan. Komunitas Yahudi yang dipimpin oleh Eliaf, dan beberapa kelompok Muslim, semakin terlibat dalam pencarian yang sama. Namun di tengah upaya mereka, sebuah peristiwa tidak terduga terjadi, mengubah arah cerita dan memberikan perspektif baru. Sebuah malam yang tenang di gurun, Eliaf dan timnya menemukan sebuah gua yang diyakini sebagai tempat persembunyian tabut Sekinah. Dengan penuh harap, mereka memasuki gua tersebut. Namun alih-alih menemukan tabut, mereka menemukan serangkaian prasasti kuno yang mengungkapkan bahwa tabut mungkin tidak pernah ada di tempat itu. Prasasti tersebut berbicara tentang perjalanan spiritual, bukan pencarian fisik, dan mengajarkan bahwa kekuatan iman tidak terletak pada artefak, tetapi pada kepercayaan dan amalan setiap individu. Eliaf yang awalnya kecewa, merenungkan makna prasasti itu dan berkata, mungkin ini adalah pesan yang sebenarnya. Pencarian kita bukan untuk sebuah benda, tapi untuk pengertian yang lebih dalam tentang kepercayaan kita. Di sisi lain, seorang ulama Muslim yang mengetahui temuan tersebut berbagi pandangannya dengan komunitasnya. Ini mengingatkan kita bahwa Allah memiliki rencana yang melampaui pemahaman kita. Kita harus mencari kekuatan dan bimbingan dalam iman kita, bukan dalam objek fisik. Kesimpulan dari pencarian ini mengajarkan kepada semua pihak bahwa rencana ilahi seringkali berbeda dari apa yang diharapkan manusia. Misteri makam Nabi Yusuf dan tabut Sekinah tetap tidak terpecahkan, tetapi pelajaran yang didapat memberikan wawasan baru tentang arti kepercayaan dan kesetiaan. Kisah ini menutup dengan pesan bahwa di balik setiap pencarian dan konflik, ada hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik, membawa kedamaian dan pengertian yang lebih mendalam di antara umat berbeda. Dengan demikian, pencarian makam Nabi Yusuf menjadi lebih dari sekadar narasi tentang pencarian fisik. Namun ini adalah perjalanan menemukan kebenaran, iman, dan pengertian bersama, mengajarkan bahwa dalam keragaman keyakinan dan sejarah, terdapat pelajaran universal tentang kekuatan iman. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah like dan subscribe semoga masuk surga.